Baik, terima kasih. Para hadirin sekalian, marilah kita bagi Keuskupan Malang. Kepada Romo Kris, kami persilahkan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas warisan dan kenangan Ekaristi yang dianugerahkan kepada kami. Sakramen ini telah dan terus menjadi sumber dan puncak kehidupan kami, karena Engkau hadir secara nyata dalam Ekaristi yang kami rayakan. Hari ini kami sungguh bersyukur karena buku tata perayaan Ekaristi 2020 sudah selesai dan di-launching dan disosialisasikan hari ini. Kami mohon bimbingan, penyertaan, dan berkat-Mu sehingga acara launching dan sosialisasi buku tata perayaan Ekaristi ini berjalan dengan lancar sehingga bermanfaat untuk gereja di Indonesia dalam menguduskan umat Allah dan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan dan kami persembahkan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami yakin Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Krismianto. Acara selanjutnya adalah sambutan Sekjen KWI dan Ketua Perkumpulan Rohani Obor kepada Yang Mulia Bapak Uskup Antonius Subianto Bunyamin. Kami persilahkan. Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur San, Bendahara KWI, Demon dan Dewan Moneter, Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak, anggota Dewan Moneter. Mereka berdua ini yang membiayai kami. Terima kasih atas dukungannya. Dan ketua para Bapak Uskup yang ada dimanapun berada, teristimewa Ketua Komisi Liturgi Monsinyur Petrus Bodeng Timang yang rencananya akan hadir tetapi berhalangan karena pembatasan perjalanan, Ketua Direktur Obor, Sekretaris Komisi Liturgi, para Bapak Uskup dimanapun berada, para pastor, suster, bruder, frater, ibu bapak, saudari dan saudara yang dimanapun berada. Kita bersyukur karena pada hari ini kita boleh meluncurkan buku Tata Perayaan Ekaristi 2020 yang merupakan hasil dari kerja keras berbagai pihak, baik langsung atau tidak langsung, yang tadi ditayangkan mulai dari Monsinyur Leo, Monsinyur Sutrisno Atmoko, Monsinyur Petrus Bodeng Timang, mulai dengan sekretarisnya Romo Boli, Romo almarhum Bosco, dan sekarang Romo John. Beserta semua pihak, akhirnya kita berhasil untuk meluncurkannya. Prosesnya panjang karena memang ini Tata Perayaan Ekaristi yang adalah buku dari Ekaristi yang adalah sumber dan puncak iman kita. Maka kita dalam kehati-hatian merupakan penyempurnaan dari TPE 2005. Lalu pada 2008 muncul misalnya Romanum yang baru dan kita menyesuaikan dengan terjemahan baru ini.
dengan berbagai usaha telah dicoba dan akhirnya jadi. Terakhir, terima kasih atas inisiatif Bapak Kardinal. Kita mengadakan 2 hari untuk mereview teks pada bulan Desember sehingga bisa diresmikan pada Hari Raya Keluarga Kudus 27 Desember 2020. Kita bersyukur juga di Indonesia ini ada begitu banyak ahli yang sungguh-sungguh ahli atau seakan-akan ahli teologi, liturgi, bahasa Indonesia, lalu mendalami ekaristi, sangat berpengalaman. Ada begitu banyak pendapat ini dan itu, tetapi syukur kepada Allah dalam Adlimina 2019 para uskup Indonesia bertanya langsung kepada Sri Paus Fransiskus dan beliau menjawab bahwa terjemahan tata perayaan Ekaristi yang berwenang untuk meresmikan adalah konferensi wali gereja. Maka dengan bekal tersebut, karena yang paling tahu apa bahasa, apa maknanya, sekalipun ada banyak pembahasan, ikutilah apa yang sudah diputuskan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dan terima kasih kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia yang mempercayakan penerbitan TPE 2020 ini pada penerbit Obor dan toko rohani Obor yang juga menjadi milik dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Maka terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Mudah-mudahan tata perayaan Ekaristi 2020 ini makin mengajak kita semua memahami misteri Ekaristi, makin juga mampu berpartisipasi di dalamnya, sehingga kita makin bisa berjumpa dengan Yesus yang mengorbankan diri dalam perayaan Ekaristi, dan kita mengalami betapa besar kasih Allah dalam perayaan Ekaristi. Dan mudah-mudahan tata perayaan Ekaristi ini sungguh menggerakkan, memotivasi kita untuk menyiapkan liturgi Ekaristi khususnya dengan lebih baik, lebih benar, lebih indah, lebih kudus, dan lebih hikmat. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah berperan dalam peluncuran penerbitan dan peluncuran tata perayaan Ekaristi ini. Kiranya usaha kita makin memuliakan Allah dan makin menjadi berkat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Uskup. Acara selanjutnya adalah sambutan Sekjen KWI. Mohon maaf. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan Ketua Komisi KWI kepada Yang Mulia Bapak Uskup Petrus Bodentimang. Halo Bapak Uskup, apakah sudah ada? Iya, Ketua Komisi Liturgi. Selamat pagi Bapak Uskup, bisa tes suara Bapak Uskup? Apakah sudah masuk? Dengar kami Bapak Uskup? Halo? Sudah ya? Oke, baik. Bapak Uskup Petrus Bodentimang, selamat pagi. Sehat ya Bapak Uskup? Kesempatan ini kami dengan hormat ingin mendengar sambutan Bapak Uskup Petrus Bodentimang. Kepada Bapak Uskup kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Uskup. Para Bapak Uskup, para pastor seluruh Indonesia, para suster, biarawan-biarawati, Ibu dan Bapak, hadirin sekalian dimanapun Anda berada. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sekjen KWI tadi,
memang saya diundang untuk hadir di Wisma Obor pada pagi ini, tapi Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin itu termasuk 5 besar COVID di Indonesia, sehingga tidak ada seorang dokter pun yang merekomendasikan saya untuk bepergian ke Jakarta saat ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan syukur dan pujian kepada Tuhan yang telah memberkati kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama, baik secara luring maupun secara daring, untuk suatu event yang begitu kita nantikan, peluncuran tata perayaan Ekaristi yang resmi untuk seluruh Indonesia. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Kardinal dan Bapak Uskup Anton yang mewakili Presidium yang telah berkenan untuk meresmikan hasil karya selama beberapa periode Ketua dan Sekretaris Komisi Liturgi pada akhir bulan Desember yang lalu, dan pada hari ini kita boleh berkumpul untuk meresmikannya dan memperkenalkannya kepada Gereja Katolik se-Indonesia. Yang ketiga, terima kasih kepada panitia yang terdiri dari Sekretariat Komisi Liturgi KWI, penerbit dan toko buku Obor, dan Komsos KWI yang menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Dan selanjutnya juga terima kasih kepada tim yang sudah sekian tahun lamanya, ada yang tetap seperti misalnya Pater Bernard Boli Ujan, SPD, yang sudah sekian tahun lamanya menggeluti terjemahan TPE ini. Ada yang malah sudah mendahului kita ke alam baka, almarhum Romo Bosco Dakunya Okaram. Terima kasih kepada Anda sekalian yang karena kerja keras, ketekunan, kadang-kadang kebosanan, yang bertahan sedemikian sehingga buku Tata Perayaan Ekaristi berdasarkan Missale Romanum yang terakhir tahun 2008 ini dapat disajikan kepada masyarakat Katolik se-Indonesia. Seperti sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen KWI tadi, peristiwa hari ini merupakan puncak dari seluruh kerjasama begitu banyak unsur. Sedemikian sehingga buku ini akhirnya dapat terbit. Dan sekarang dengan rendah hati Komisi Liturgi mempersembahkan buku ini kepada masyarakat Katolik Indonesia. Semoga dengan demikian liturgi kita semakin benar, semakin baik, semakin indah. Dengan satu catatan kecil, sebagaimana mungkin sudah Anda lihat, dalam buku ini ada banyak tinta merah, dan saya kira bagi para imam yang akan memimpin perayaan Ekaristi, justru rubrik dengan tulisan merah itulah yang paling penting untuk dipelajari. Dan selanjutnya, dalam acara, Pater John Rusai sebagai Sekretaris Komisi Liturgi akan memberikan penjelasan. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan ini. Mohon maaf saya tidak sempat hadir secara fisik di Wisma Obor saat ini. Selamat menikmati pertemuan ini dan membawa pulang ke keuskupan, ke paroki, dan komunitas masing-masing buku yang indah yang tadi sudah diperlihatkan. Terima kasih.
Selamat siang waktu Indonesia bagian tengah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Uskup Petrus Bodentimang. Acara selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dan launching buku Tata Perayaan Ekaristi 2020 oleh Ketua KWI Yang Mulia Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan penyerahan buku Tata Perayaan Ekaristi dari Romo Yohanes Rusai dan Romo FX Sutanto kepada Bapak Kardinal, Bapak Uskup Anton, Bapak Uskup Agus, dan Bapak Uskup Sylvester Stan. Sesi foto. Baik, terima kasih kepada Romo Yohanes Rusai dan Romo FX Sutanto. Kepada Yang Mulia Bapak Kardinal, mohon berkenan memberikan sambutan kepada Bapak Kardinal, kami persilahkan. Yang terkasih para Bapak Uskup, rekan-rekan imam, para biarawan-biarawati, Ibu, Bapak, kaum muda, remaja, dan anak-anak umat Katolik yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena menganugerahkan kepada kita semua umat Katolik di Indonesia cinta yang begitu besar terhadap Ekaristi. Perayaan Ekaristi di paroki-paroki tidak pernah kurang peserta. Bahkan kalau mendengar cerita dari saudara-saudara kita yang ada di tempat jauh, meskipun untuk sampai ke gereja dan tempat perayaan Ekaristi itu sulit dan berbiaya banyak, tetap saja umat datang. Bagi saya pribadi ini adalah anugerah yang sungguh sangat besar bagi umat Katolik di Indonesia, cinta akan Ekaristi. Bahkan di masa sulit ini, masa pandemi, terus dicari jalan-jalan untuk terus mengusahakan agar umat dapat mengikuti perayaan Ekaristi melalui online, dan yang juga menarik adalah melalui TVRI yang sebelumnya tidak pernah ada usaha untuk memelihara, merawat, dan mengembangkan cinta akan Ekaristi itu. Nah, salah satu alat sarana agar Ekaristi dapat dirayakan dengan baik adalah Tata Perayaan Ekaristi, buku TPE. Yang kita pakai sampai sekarang diberi nama TPE tahun 2005, karena dinyatakan resmi dipakai tahun 2005 sesuai dengan petunjuk Misale Romawi tahun 2002. Nah, Misale Romawi yang menjadi tanda kesatuan kita sebagai warga Gereja Katolik Roma dengan ritus Latin adalah Misale Romawi tahun 2008. Oleh karena itu, Konferensi Wali Gereja Indonesia mengusahakan supaya TPE tahun 2005 yang didasarkan pada
Misale Romawi tahun 2002 disesuaikan dengan Misale Romawi tahun 2008. Jadilah tata perayaan Ekaristi tahun 2020. Diberi tahun 2020 karena selesai di finalisasi rumusannya, doanya dan sebagainya itu tahun 2020. Oleh karena itu sekarang Gereja Katolik di Indonesia ritus Latin menggunakan tata perayaan Ekaristi ini. Salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah memahami tata perayaan Ekaristi, pembaharuan-pembaharuan yang ada di dalamnya, dan tidak kurang penting adalah pendistribusian ke keuskupan-keuskupan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sesudah diputuskan oleh konferensi bahwa TPE ini berlaku, sekarang toko buku obor sudah mencetak, menerbitkan, dan mulai mendistribusikan. Oleh karena itu, silahkan para Bapak Uskup di keuskupan masing-masing menentukan kapan TPE ini akan mulai dipakai. Sesudah dipelajari secukupnya, sebetulnya yang perlu belajar hanya pastor-pastornya karena umat hanya ikut. Dan keikutsertaan itu sudah biasa. Tetapi tenggat waktu tidak berlakunya lagi TPE 2005 dipilih tanggal 1 November tahun 2021. Jadi sesudah tanggal 1 November 2021, TPE yang lama, TPE 2005, tidak dipakai lagi, dan yang satu-satunya TPE yang dipakai adalah TPE tahun 2020. Saya kadang-kadang masih melihat, bahkan ada yang masih menggunakan TPE 1970. Ini dari abad yang lalu. Itu mestinya dimasukkan ke museum atau bahkan dibakar juga boleh. Sekarang yang dipakai, mulai wajib dipakai adalah 1 November 2021. Ini penting karena masalahnya bukan sekedar buku yang harus dipakai. Tetapi TPE ini yang pertama menjadi wujud kesadaran kita bahwa gereja itu satu. Kita memakai Misale Romawi karena kita memang dari Gereja Katolik Roma, ritus Latin. Maka sebagai tanda kesatuan kita dengan seluruh gereja, kita menggunakan buku itu. Terjemahan tadi sudah dijelaskan, dipersiapkan dalam waktu lama, supaya sungguh-sungguh dapat dirasa-rasakan, bukan sekedar dibacakan. Betul dalam bahasa Indonesia, tata bahasanya begini, tetapi juga dapat dirasakan dengan pengorbanan pasti yang tidak sedikit, karena rasa bahasa kita di Indonesia yang luas ini kadang-kadang berbeda. Tetapi itulah pengorbanan untuk mengungkapkan kesatuan kita di dalam gereja, gereja sedunia, Gereja Katolik Indonesia. Maka dengan yang tadi semua sudah dikatakan dengan sangat bagus oleh Bapak Uskup Sekjen, oleh Bapak Uskup Ketua Komisi Liturgi, dengan demikian dinyatakan TPE tahun 2020 ini resmi dipakai. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kardinal untuk melaunching buku Tata Perayaan Ekaristi 2020 yang ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak Kardinal kami persilahkan.
Mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah. Terima kasih Bapak Kardinal. Terima kasih Bapak Kardinal. Acara selanjutnya, kita bersama-sama akan mendengarkan presentasi dari Sekretaris Komisi Liturgi KWI tentang buku Tata Perayaan Ekaristi 2020. Kepada Romo Yohanes Rusai, kami persilahkan. Bapak Kardinal dan para Bapak Uskup yang mulia, para imam, biarawan biarawati, umat beriman yang terkasih, pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada kita semua tentang perbandingan secara umum. Secara terperinci nanti kita lihat sendiri masing-masing. Perbandingan antara buku TP 2005 dan buku TP 2020 dengan maksud agar kita semua mempunyai gambaran secara menyeluruh tentang buku TP 2020. Di dalam buku TP 2020 ada ritus pembuka di halaman 1, liturgi sabda di halaman 21, liturgi Ekaristi halaman 29, ritus penutup halaman 245, dan lampiran di halaman 251. Di lampiran itu ada 4 hal, yakni yang berkat pertama itu berkat-berkat di akhir misa, itu ada 21. Lalu yang kedua, doa atas umat, doa berkat atas umat, itu ada 28 doa. Lalu yang ketiga, tata perayaan Ekaristi bersama satu pelayan. Itu untuk imam kalau misa sendiri dan satu pelayan. Lalu yang keempat, lagu-lagu. Kita lihat di ritus pembuka. Di ritus pembuka bagian salam, kalau dulu 2002, tahun TP 2002 ada 7 salam, salam pembuka. Di TP 2020 ada 4 salam. Jadi 3 untuk imam, 1 untuk uskup. Dan di TP 2020 tidak ada lagi salam Tuhan sertamu. Lalu bagian tobat, ada 4 cara tobat di TP 2002. Ada 4 cara tobat dengan 10 pilihan. Tetapi jadi 4 pilihan. Lalu Tuhan kasihanilah kami itu sama 2002, 2005, 2020 sama. Hanya bedanya di TP 2020 ada pola lagunya. Sedangkan di TP 2002 tidak ada lagunya. Lalu Mada Kemuliaan. Mada Kemuliaan di TP 2002 tidak ada pola lagunya. Di TP 2020 ada 5 pola lagu untuk kalimat pertama, yaitu kemuliaan kepada Allah di surga. 5 pola lagu itu kalau ada pola untuk masa biasa, ada pola untuk masa Paskah. Ya, kalau Paskah ya nyanyikan pola itu. Khusus untuk lagu untuk kalimat kemuliaan kepada Allah di surga. Ada pola juga untuk hari raya dan hari pesta.
Ada pula untuk Santa hari pesta hari raya Santa Perawan Maria. Dan yang kelima, ada pula untuk pesta dan hari raya para rasul. Lalu doa kolekta, doa pembuka, itu istilahnya sudah diganti. Kalau dulu di 2005 kita pakai doa pembuka, tetapi di 2020 kita gunakan doa kolekta. Nanti penjelasannya nanti pada waktunya. Lalu rumusan penutup doa kolekta dan rumusan penutup doa kolekta agak berbeda. Di 2020 agak berbeda, ada perubahan sedikit. Jadi itu nanti dilihat oleh para imam. Liturgi Sabda. Pada liturgi Sabda ini, pada bait pengantar Injil, ini juga ada sedikit berbeda rumusannya. Kalau diakon pergi sebelum baca Injil, berlutut mohon berkat dari uskup, uskup akan mengatakan semoga Tuhan menyucikan hati dan budi saudara. Itu di 2005. Di 2020, Bapak Uskup akan mengatakan semoga Tuhan menyucikan hati dan mulut saudara, supaya saudara pantas dan sanggup mewartakan Injilnya. Lalu kalau imam juga mulai ada perubahan sedikit. Kalau imam waktu sebelum membacakan Injil berdoa dalam hati, sucikanlah hati dan budiku, itu dulu. Tapi 2020, Allah yang Maha Kuasa, bersihkanlah hati dan mulutku, supaya aku dapat mewartakan Injil sucimu dengan pantas. Ini 2020. Lalu dialog pembuka waktu membaca Injil. Kalau dulu 2005, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Yohanes, Injil Yesus Kristus. Tapi kalau sekarang 2020 sudah diganti dengan inilah Injil suci menurut Matius, Yohanes, dan Injil suci. Lalu aklamasi sesudah Injil. 2005 ada 3 cara. Misalnya demikianlah Injil Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya, dan seterusnya. Jadi ada 3. Di 2020 hanya 1 cara saja, yakni demikianlah sabda Tuhan. Jadi sama ya, untuk bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, diakhiri dengan rumusan yang sama. Demikianlah sabda Tuhan, tidak lagi demikianlah Injil Tuhan. Kemudian doa diakon atau imam pada saat mengecup buku Injil. Ini juga sedikit berperubahan. Kalau 2005, semoga karena pewartaan Injil ini dileburlah dosa-dosa kita. Tetapi 2020, semoga karena pembacaan Injil, dosa-dosa kami dihapus. Dan ini benar-benar doa dari imam atau diakon yang membacakan Injil itu. Lalu syahadat, sama-sama dua syahadat, yakni dari Nikea dan juga dari syahadat para rasul. Yang bedanya adalah di rubrik. Kalau di 2005, waktu kita mengucapkan ia dikandung dari Roh Kudus, itu diberi keterangan pada hari raya Natal kita ucapkan sambil berlutut. Di 2020 ditambahkan lagi. Bukan hanya pada hari raya Natal saja, tetapi juga pada hari raya kabar sukacita. Jadi pada hari raya kabar sukacita, pada hari raya Natal kita mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilakukan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia kita ucapkan sambil berlutut.
Doa persiapan persembahan. Ini doa imam atas roti, doa imam atas anggur. Ini mengalami sedikit perubahan. Saya sangka nanti para imam sendiri baca ya. Itu sudah disampaikan di situ. Lalu kudus. Kalau 2005 tidak ada lagu untuk aklamasi kudus. Kalau 2020 ada lagunya. Dan lagu itu sudah biasa kita gunakan pada waktu misa arwah. Yang kudus, kudus. Itu pada lagu untuk biasa. Lalu prefasi. Prefasi ini ada 61 prefasi di buku TPE 2005. Di TPE 2020 ada 60 prefasi. Kurang prefasi 2 Advent, yakni Kristus Adam Baru. Ini tidak ada di buku Misal Romawi 2008. Doa-doa prefasi mengalami sedikit revisi. Mengalami sedikit perubahan. Silakan nanti para imam lihat sendiri. Ada juga 28 judul prefasi yang direvisi. Daftar rincian ada pada halaman terakhir, nanti dilihat sendiri. Lalu rumusan awal prefasi ada mengalami perubahan. Kalau dulu 2005, rumusan awal prefasinya sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, dan seterusnya. Rumusan awal prefasi pada TP 2020 sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Itu rumusan awalnya. Jadi berubah sedikit. Sekarang pada doa syukur agung. Kata-kata institusi yang terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Itu tahun 2005. Tahun 2020 terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Jadi tambah kata kamu semua. Begitupun untuk kata-kata institusi untuk darah Kristus. Anamnese 2005 ada 6 anamnese. Dan setiap anamnese ada ajakannya. Berarti ada 6 ajakan. Pada 2020, TP 2020 hanya ada 3 anamnese. Dan juga masing-masing ada ajakannya. Ada 3 ajakan. Anamnese yang pertama, wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan hingga engkau datang. Lalu anamnese kedua, setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga engkau datang. Dan anamnese ketiga, ada contoh lagunya. Mungkin pada kesempatan ini kita cukup satu lagu saja yang kita pertunjukkan. Ya, lagu anamnese pertama. Ya, ini contoh lagu anamnese pertama. Itu dibawakan oleh Paduan Suara Gaudete. Kita ucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Gaudete. Pola-pola contoh silakan lihat sendiri. Lalu doa syukur agung pertama. Di sini
pada 2005 tidak ada dialog privasi dan aklamasi kudus. Jadi langsung privasi. Lalu di 2020 ada dialog privasi, ada juga aklamasi kudus, baru doa syukur agungnya. Ada tambahan di doa syukur agung pertama ini, yaitu doa komunikantes atau dalam persatuan. Di situ ada tambahan untuk hari Kamis pada perjamuan Tuhan. Jadi kalau pada hari Kamis putih kita doakan itu. Juga untuk ini maka sudilah has ijitur. Itu juga untuk hari Kamis putih pada perjamuan Tuhan. Lalu tambahan juga rumusan khusus pada bagian awal kata-kata institusi untuk hari Kamis putih. Tambahan awalnya ini, pada hari ini sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang. Jadi pada hari ini sebelum menderita. Lalu doa syukur agung kedua, doa syukur agung ketiga, doa syukur keempat sama aja. Itu perbandingannya. Pada doa syukur agung pada TP 2005 ada doa syukur agung rekonsiliasi ketiga. Itu ada 3. Doa syukur agung ke-7, ke-6 itu Allah pangkal damai, tobat 2. Itu kalau di 2020 judulnya doa syukur agung rekonsiliasi 2. Lalu doa syukur agung untuk berbagai keperluan. Di sini kalau di 2005 hanya ada doa syukur agung, yakni yang kita kenal doa syukur agung ke-7, itu berbagai keperluan dengan 4 privasi. Tetapi di 2020 doa untuk berbagai keperluan ini ada 4 doa syukur agung. Dengan setiap doa syukur agung ada privasinya. Dan di sini ada dengan 4 keperluan. Yang pertama, gereja sedang melangkah pada jalan kesatuan. Judulnya itu, temanya itu. Dan itu dipakai untuk pemilihan paus, konsili, atau sinode, atau pertemuan pastoral. Jadi kalau pada pertemuan pastoral, kita gunakan doa syukur agung untuk berbagai kepentingan dengan judul gereja sedang melangkah pada jalan kesatuan. Lalu yang kedua, Allah sedang membimbing gerejanya pada jalan keselamatan. Doa syukur agung ini kita pakai untuk panggilan imamat, panggilan hidup membiara, kepentingan keluarga, ucapan syukur dan pelayanan kasih. Lalu yang ketiga, Yesus jalan menuju Bapa. Ini dipakai untuk evangelisasi bangsa-bangsa, doa untuk tanah air, para penyelenggara negara, dan tahun baru sipil. Lalu 4, Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Ini untuk para pengungsi, untuk yang menderita kelaparan, untuk mereka yang ditahan dalam pengasingan, mereka yang dipenjarakan, lalu mereka yang menghadap ajal. Doa syukur agung bagimu ya Bapa, itu pada doa syukur agung pada TP 2005, kita kenal dengan doa syukur agung ke-8. Syukur bagimu ya Bapa, dan ini misa untuk anak-anak. Lalu yang kedua, doa syukur agung ke-9, betapa besar kasih-Mu. Ini juga biasa dipakai untuk misa bersama anak-anak. Dan doa syukur agung ke-10, Allah baik hati. Ini juga biasa dipakai untuk misa bersama anak-anak. 3 doa syukur agung ini yang ada di TP 2005, di TP 2020 tidak ada lagi. Jadi 3 TP ini tidak ada lagi di 3 doa syukur agung ini tidak ada lagi di buku TP 2020. Jadi kalau mau misa dengan anak-anak silakan menggunakan doa syukur agung kedua, itu yang mudah untuk anak-anak. Lalu ritus komuni. Ajakan doa Bapa kami. Kalau di 2005 ada 3 ajakan. Kalau di 2020 hanya 1 ajakan. Lalu embolisme. Di 2005 ada 3 embolisme. Di 2020 hanya 1 embolisme.
Lalu pada doa damai juga ada mengalami sedikit perubahan. Kalau di doa damai tidak ada petunjuk ajakan diakon. Kalau di 2020 ada petunjuk untuk ajakan diakon waktu kita mau salam damai. Nanti diakon mengatakan berilah damai satu sama lain baru kita salam damai. Lalu pemecahan roti ini juga ada mengalami sedikit perubahan. Lalu yang berikut persiapan komuni. Persiapan komuni itu adalah yang pertama adalah imam. Di 2005 imam mempersiapkan diri dengan doa batin. Itu ada 2 doa. Lalu di 2020 ada 2 juga, tetapi mengalami sedikit perubahan. Di sini yang ada sedikit informasi lagi untuk Bapak Ibu sekalian para imam. Di situ pada rumusan pertama, pada doa pertama ada kata kurang bebaskanlah. Jadi seharusnya Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus engkau telah menghidupkan dunia berkat kematianmu. Bebaskanlah aku dari segala dosa. Kata bebaskanlah ini terhapus di buku cetak. Padahal waktu di file itu ada, mungkin karena ada makanya terhapus, tidak ada di buku cetak. Jadi kami mohon maaf atas kejadian ini. Dan kami minta dan hormat dengan sangat rendah hati untuk para imam menambahkan sedikit kata ini. Nanti akan diperbaiki pada cetakan berikut. Kata membebaskan. Lalu yang berikut, persiapan komuni. Persiapan komuni, kalau 2005 ada 6 rumusan. Tidak ada lagunya. Kalau di 2020 hanya 1 rumusan dan ada lagu untuk imam dan jawaban umat juga ada. Itu lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ini ada lagunya juga, kalau boleh digunakan juga dalam misa-misa hari Minggu. Kalau komuni itu nanti dilihat sendiri ada sedikit perubahan. Lalu pembersihan bejana juga sedikit perubahan. Kita nanti lihat sendiri. Lalu pada ritus penutup berkat. Ini pada 2005 imam mengatakan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di 2020 diaktifkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi diberkati dirubah menjadi memberkati. Lalu pada 2005 untuk pengutusan ada 2 rumusan. Rumusan yang pertama, saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Lalu kita jawab syukur kepada Allah. Rumusan yang kedua, marilah pergi, kita diutus. Kita jawab amin. Pada 2020 ada 4 rumusan. Setiap rumusan dijawab dengan jawaban yang sama, syukur kepada Allah. Misalnya rumusan pertama, saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Lalu umat menjawab syukur kepada Allah. Jadi tidak ada lagi marilah pergi kita diutus. Tidak ada lagi rumusan itu. Lalu yang berikut rumusan berikut, saudara-saudara pergilah mewartakan Injil Tuhan. Lalu kita jawab syukur kepada Allah. Tidak ada lagi rumusan marilah pergi kita diutus. Jadi ada 4 rumusan, silakan memilih yang salah satu untuk digunakan. Lalu yang berikut doa atas umat. Doa atas umat pada 2005 ada 40 doa. Pada 2020, 28 doa. Lalu lampiran. Lampiran lagu, jadi yang lainnya sama, yang berbeda hanya lagu.
Di 2005 tidak ada 4 tambahan. Di 2020 ada 4 tambahan pola lagu. Yang pertama untuk dialog setelah bacaan pertama dan kedua. Demikianlah sabda Tuhan, umat jawab syukur kepada. Itu ada lagunya. Ya, kalau boleh digunakan juga dalam perayaan. Lalu yang kedua, pola lagu doa untuk umat, berdoa atas umat. Ini nanti dipelajari oleh imam-imam. Lalu yang ketiga, ajakan diakon atau imam untuk menerima berkat. Itu ajakan yang saudara-saudara, saudara-saudari menunduklah untuk menerima berkat. Itu ada pola lagunya. Lalu yang keempat, pengumuman Paskah dan pesta-pesta yang berubah tanggalnya. Itu biasanya digunakan pada waktu misa penampakan Tuhan. Itu nanti waktu misa, waktu sesudah bacaan Injil dinyanyikan ini. Memberitahukan kepada umat tentang pesta-pesta yang berubah tanggalnya selama tahun itu. Itu ada lagunya dan ini sudah dipakai pada tahun lalu oleh beberapa paroki. Itu saja Bapak Ibu, para uskup yang terkasih, dari semua ini ternyata yang mengalami perubahan paling banyak adalah bagian imam. Jadi imam mulai berkerut-kerut. Lalu yang berikut, jadi imam mulai berkerut-kerut. Lalu yang berikut, umat hanya satu saja, yaitu anamnese. Anamnese yang berubah. Jadi silakan umat melatih anamnese itu dan imam melatih bagian-bagian yang banyak yang berubah itu. Dan untuk seluruh perbandingan ini dapat dilihat di akunnya Komsos. Di akun Komsos akan ditayangkan itu, silakan nanti dilihat sendiri. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo Yohanes Rusai. Ya. Sekarang tibalah saatnya kita bersama-sama mengikuti kuis berhadiah buku Tata Perayaan Ekaristi. Kami sudah menyiapkan 3 pertanyaan. Ingat cara menjawabnya sebagai berikut. Tulis nomor HP ini pada HP Anda dan siap menjawab. Nomor HP-nya 0811 8000 344. Saya ulang ya. 0811 8000 344. Setelah pertanyaan saya bacakan, silahkan bisa telepon langsung atau telepon melalui WhatsApp ke nomor yang tertera. Ada passwordnya sebagai berikut. Ketika saya ucapkan TPE baru, Anda menjawab, siap terima. Waduh, langsung bunyi. Pertanyaan pertama, buku TPE yang baru saja diluncurkan ini adalah buku TPE untuk A. Koster, B. Imam. Oh, mati. Bisa diulang lagi, mati soalnya. Oke. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ishak Yohanes di Nabire. Dari Nabire. Maaf, dengan siapa? Ishak Yohanes. Yohanes. Iya, Bapak Yohanes, jawabannya apa Bapak Yohanes? B untuk imam. B untuk imam. Waduh, sayang sekali. Benar. Terima kasih. Romo berhak mendapatkan 1 buku Tata Perayaan Ekaristi 2020. Kita tepuk tangan.
Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua. Nyanyian yang diputar pada saat presentasi Sekretaris Komisi Liturgi KWI adalah nyanyian A. Anamnese, B. Nyanyian rohani. Mari kita tunggu. Belum ada yang masuk ya? Oke. Halo, selamat pagi. TPE baru? Halo, selamat pagi. Ya, terima. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Romo Petrus dari Jakarta, Singgung Tangerang. Dengan Romo Petrus. Baik, Romo Petrus, jawabannya apa? Iya, Romo Petrus? Anamnesis. Baik, Romo Petrus, selamat. Anda berhak mendapatkan 1 buku tata perayaan Ekaristi. Oke, baik. Pertanyaan ketiga. Struktur tata perayaan Ekaristi terdiri dari ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan A. Makan-makan, B. Ritus penutup. TP baru? Iya, terima. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Yohanes Lapakoban dari Uskupan Larantuka. Oke, Bapak Yohanes dari Larantuka, jawabannya apa, Bapak? Ya, Ibu. Jawabannya apa? Jawabannya pembukaan, ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan penutup. Jadi jawabannya? Ya, Jadi jawabannya A. Makan-makan atau B. Ritus penutup? D. Oke, baik. Sayang sekali. Anda benar jawabnya. Ritus penutup. Kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih, Bapak. Kita sudah selesai kuisnya dengan 3 pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya adalah sesi foto. Kepada semua peserta Zoom, kami persilahkan layar Zoom-nya dibuka. Tampilkan nanti dari tim kami yang akan mengambil dokumen. Oke, untuk yang ada di sini kami mengundang Bapak Kardinal, Bapak Uskup Anton, Bapak Uskup Sylvester Stan, Bapak Uskup Agus, Romo Tanto, Romo John untuk foto bersama. Silakan. Nggak apa-apa sih, ya? Oke.
Boleh dibuka maskernya dan boleh dipegang bukunya Bapak Kardinal, Bapak Uskup. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Kardinal, Bapak Uskup, dan para romo. Terima kasih. Kami persilakan duduk kembali. Terima kasih kepada semua peserta. Sesi foto sudah selesai kita lakukan. Rangkaian acara hari ini sudah selesai. Kami mohon kesediaan Romo Franciscus Anggras, MSF, Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara, untuk pemimpin doa penutup. Kepada Romo Franciscus. Bapak Kardinal, para Romo. Para imam, ya, dengar sudah? Ya, baik. Kami persilahkan Romo. Ya. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh rangkaian acara kita, launching dan sosialisasi buku TPE 2020 dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas selesainya penggarapan buku Tata Perayaan Ekaristi 2020 yang hari ini telah kami launching dan sosialisasikan pada Bapak Kardinal, para Bapak Uskup, para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat Kristiani di seluruh Indonesia via daring maupun luring. Semoga buku Tata Perayaan Ekaristi edisi 2020 ini mampu membawa kami untuk menciptakan liturgi semakin indah dan semakin baik, sehingga kami semua terbantu untuk semakin mencintai Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan beriman kami. Berkatilah semua orang yang telah terlibat dalam penerbitan buku Tata Perayaan Ekaristi 2020 ini, beserta acara launching dan sosialisasi yang pada hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga setelah launching dan sosialisasi hari ini, kami semua mampu mempelajarinya dan akhirnya menerapkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kami bersama, yang sudah tertuang di dalam buku Tata Perayaan Ekaristi ini, sehingga kami semakin beriman kepadamu melalui perayaan Ekaristi. Semuanya ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Para hadirin sekalian, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara launching buku Tata Perayaan Ekaristi 2020. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, Bapak Uskup Antonius Subianto Bunyamin, Bapak Uskup Petrus Boden Timang, Bapak Uskup Sylvester San, Bapak Uskup Agustinus Agus, para uskup yang hadir melalui Zoom Meet, seluruh peserta Zoom Meet dan yang menyaksikan YouTube channel, Komsos KWI, Komsos KAJ, Komsos Keuskupan Bandung, seluruh panitia yang menyelenggarakan acara ini. Dengan rendah hati kami mohon maaf atas
kesalahan teknis. Terima kasih kepada Tuhan yang telah menyertai kita semua dalam acara ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.